Oke, selamat pagi dan selamat datang, selamat berjumpa kembali untuk kelas online mata pelajaran desain grafis percetakan. Ini kita sudah pertemuan kedepannya. Tentunya dengan pembahasan yang baru lagi yang kita akan bahas. Dan mungkin di sini pembahasan ini sudah saya sampaikan hari Kamis yang lalu kalau tidak salah. Hari Kamis yang lalu. Nah, itu kan ada hal yang nah, tentunya yang ada di rumah, saya mau sapa dulu satu-satu sambil silakan aktifkan kamera kalian karena ini dalam posisi recording juga. Jadi buat Richard, Nathan, dan Daniel silakan aktifkan kamera Anda supaya share juga dari sini, dari jarak jauh bisa tahu juga apakah kalian sementara mengikutinya atau cuma sekedar HP tahu sempat dan oke, silakan untuk Richard dan Daniel. Jadi di saat ini tentunya pembahasan yang saya angkat saat ini sesuai dengan topik pembahasan kita, yaitu tentang masih berhubungan dengan desain grafis, tapi elemen ini tentunya adalah elemen penting yang patut kita bahas bersama. Nah, kalau kalian lihat di sini di tampilan yang ada ini, lalu ada polos-polosan tapi di sini saya menggunakan satu tema yang baru lagi. Nah, dan tema yang saya gunakan ini juga ada berkaitan dengan pembahasan kita. Kalau kalian lihat di sebelah ini di sini, dari di sini ada tulisan Indonesia. Jadi berhubung dengan tampilan background yang terpakai di sini, tentunya pasti itu akan membahas pembelajaran saja. Sebelum saya membahas atau menjelaskan lebih panjang lebar tentang fotografi, nah ini saya pernah buat kalian semua tugas kalau tidak ada kelas tentang kita. Kira-kira yang dari rumah kira-kira apa itu tipografi? Kan kalian sudah pernah buat kan? Oke, kira-kira apa itu tipografi? Siapa yang bisa coba jelaskan? Serta di sini ada beberapa yang sudah laksanakan atau sudah buat. Silakan, kira-kira apa? Ya, ada yang buka catatan mungkin. Atau ada yang sudah selesai, silakan. Kira-kira apa? Ayo, siapa? Dan di rumah. Ada yang bisa kasih gambarkan ke teman-teman yang lain yang mungkin masih belum tahu atau mungkin pada waktu itu tidak mengerjakannya. Karena pembahasan kita masih akan mengenai dengan ini tentang tipografi ini. Apa yang kalian tahu? Ada? Oke, tunggu lama karena panjang sekali itu pembahasan seperti ini. Oke, jadi tipografi yang kalau menurut Sersi, pertama tipografi diambil dari kata dasar tipe atau typo. Ya, kata typo ini pasti
sudah tergambar ke pikiran orang ketika kalian mungkin pakai WA atau media sosial yang lain, misalnya kalian lagi chattingan ke teman atau ke guru atau ke siapapun itu atau ke keluarga, tiba-tiba ketika kalian mengetik, typing itu kan dari dasar typing, mengetik, type. Nah, jadi ketika orang salah, biasanya ada orang bilang ini, sorry, salah, so typo kok kita. Itu bahasa keren tuh yang digunakan. Tapi yang sebenarnya tipografi itu adalah mengetik, menulis. Makanya berkata dengan tipografi itu adalah ilmu yang berkaitan dengan mengetik. Tapi mengetik sini bukan berarti mengetik yang hal, maksudnya dalam arti yang lain. Tapi di sini pasti yang berhubungan dengan ketikan atau tulis menulis pasti berhubungan dengan namanya huruf. Jadi menurut Sir, tipografi itu adalah satu ilmu yang dilakukan dengan orang mengetahui tentang huruf itu sendiri seperti apa, gambaran huruf. Jadi pengetahuan tentang huruf atau font kalau istilah dalam bahasa komputer. Pakai font apa Pak? Nah, agak sekarang pakai font, nah, seperti itu. Nah, jadi itu salah satu gambaran yang menurut research seperti itu. Nah, kalau menurut secara umum mungkin banyak pendapat-pendapat atau punya pengertian dari orang lain tentang tipografi itu sendiri. Tapi tipografi juga dia merupakan unsur tata letak. Jadi dia merupakan unsur tata letak yang berfungsi untuk menyampaikan pesan tertentu. Nah, kenapa dia menyampaikan pesan tertentu? Karena sama seperti teks yang ada di belakang pasar. Nah, ketika kalian lihat font ini Indonesia, soalnya sini apa lihat, mesti lihat di layar. Nah, font ini Indonesia dengan mungkin tekstur yang dia buat yang begitu rupa sehingga terlihat sedikit agak keren, memang keren. Dengan pewarnaan yang digunakan dengan warna merah putih. Jadi pasti ketika kalian melihat font ini akan tersampaikan apa yang dari hasil karyanya ke kalian. Pertama, yang tersampaikan adalah kalian pasti tahu ini adalah Indonesia, satu negara pastinya. Nah, dan akan lebih dijelaskan lagi dari grafis ini mengenai warna merah dan putih. Nah, kebanyakan orang tahu bahwa memang itu ada negara Monaco juga merah putih. Tapi merah putih tapi digabungkan dengan kata Indonesia berarti ini adalah simbol dari Indonesia, atau kata ini adalah Indonesia, bukan Monaco, karena negara merah putih juga ada Monaco sih yang saya tahu di atlas atau di tempat-tempat di yang lain sih seperti itu, memiliki warna yang sama, model juga sama, tidak ada yang beda. Nah, jadi seperti itu. Jadi suatu teks juga merupakan suatu pesan yang bisa disampaikan ke orang lain. Nah, kita bisa jumpai juga teks-teks yang ada di luar sana dalam unsur desain grafis, misalnya di baliho, misalnya ucapan selamat datang buat Presiden Republik Indonesia. Jadi dengan adanya tulisan itu, makanya orang tahu, oh iya, Presiden mau datang, tanggal sekian ada di Presiden. Nah, tapi dari semuanya itu tentunya kita harus memperhatikan secara teknis fontnya. Penggunaan font itu tidak sembarang sebenarnya digunakan. Nah, nanti di sini akan ada beberapa hal yang nanti saya akan bahas masalah jenis-jenisnya, ada berbagai macam sih sebenarnya huruf. Dan kalau kita tahu, yang kita tahu sebenarnya cuma manusia yang memiliki anatomi tubuh. Kalau di tubuh manusia kan anatominya misalnya ada kepala, tangan, badan, kaki, ada perut, ada segala macam. Itu anatomi tubuh manusia.
Nah, huruf juga demikian. Atau font juga ini demikian. Font ini juga demikian, dia memiliki anatomi yang ada. Oke, Esther akan tunjukkan di sini. Oke, sama seperti yang ada di sini. Nah, kalian bisa lihat mungkin di HP kalian, kalau kalian menggunakan laptop, sebenarnya bagusnya pakai laptop supaya tampilannya layarnya kan lebih besar, lebih enak juga dilihat dibandingkan dengan layar HP yang agak kecil. Nah, kalau kalian lihat di sini ada anatomi dari tipografi itu sendiri. Ada cap height-nya, ada median, baseline, arm, stem, serif, tail, kerning, loop, bowl, ear, terminal, baru ascender, descender, dan X-height. Nah, mungkin ini ada beberapa yang kalian sudah pernah cari, karena waktu itu ada tugas yang kalian harus cari mengenai tipografi. X-height itu seperti apa? Seberapa pentingnya X-height ini dalam dunia desain grafis untuk tipografi. Nah, jadi kalau kalian di sini ada cap height, sini saya menjelaskan, mungkin tidak semua, karena waktu kita juga sangat terbatas, karena ada banyak lagi yang kita harus dibahas di sini. Cap height ini maksudnya cap itu atau bisa dikatakan caption, caption itu atau dibilang cap atau topi atau bagian atas atau di bagian top, di bagian atas lah seperti itu. Jadi cap height ini ada merupakan anatomi dari huruf yang disusun dari top line. Ada baseline, ada top line. Nah, kalau baseline ini, misalnya kalian punya buku tulis. Di buku tulis itu ada garis-garis yang menunjukkan bahwa itu DP batas dasar, DP dasar dari di mana font itu akan diletakkan di situ. Nah, ketika font itu diletakkan dengan seperti ini, maka dia harus ditempatkan di baseline-nya itu atau di garis-garis itu sebagai garis dasarnya sebuah huruf. Nah, ketika kalian juga menggunakan huruf kapital, makanya capital height. Capital height. Jadi capital height ini pasti menggambarkan tentang menggunakan huruf kapital. Huruf kapital itu biasanya huruf-huruf besar. Makanya huruf-huruf besar itu rupa T di atas ini. T ini kan menunjukkan huruf kapital. Selanjutnya itu sudah bukan lagi. Nah, jadi gambarannya seperti itu sih sebenarnya. Jadi yang cap height itu adalah digunakan capital height. Baru saya ambil yang inti-inti saja. Baru S height ini adalah bagian dari ukuran dari font itu sendiri. Makanya di sini ada garis lagi. Jadi garis pertemuan ini pertemuan dari median dan baseline. Jadi median dan baseline pertemuan dari kedua hal ini, dua anatomi ini, maka di dalamnya ada S height. Boleh paham dulu sampai sini. Nah, baru semuanya itu juga dilengkapi dengan huruf-huruf, ada looping, ada loop. Loop ini biasanya di huruf G, punya huruf-huruf yang memiliki ada semacam perputaran, karena loop itu berputar, berkelanjutan, tak looping, tak ulang-ulang. Gitu. Nah, jadi huruf G ini seperti itu. Kecuali huruf G yang kayak huruf Y ini. Ada kan yang G seperti ini, ada yang G mungkin G-nya tidak tersambung. Mungkin kalau ini kan baku sambung. Ada yang mungkin rupanya Y seperti ini. Nah, itu kalau huruf G yang seperti Y, misalnya tampilannya, itu dikatakan sebagai tail atau ekor. Jadi huruf-huruf yang memiliki tonjolan seperti ekor ini, itu dinamakan tail dalam anatomi. Baru ada ascender itu di bagian atas. Tentunya ini sebenarnya sudah jelas sekali sih dilihat sini seperti ini. Ada descender itu bagian bawah dan ascender itu bagian atas, top. Baru ada serif. Nah, ini nanti akan dijelaskan seperti apa serif itu. Jadi serif itu adalah suatu tonjolan-tonjolan yang terjadi dalam sebuah huruf. Biasanya di huruf-huruf yang Roman. Baru
Karena ini menggunakan mungkin tipe font ini adalah Times New Roman. Jadi Times New Roman adalah huruf yang paling umum digunakan, paling banyak digunakan sih sebenarnya. Karena dengan masalah keterbacaan, dalam masalah legibility dan reliability. Nah, nanti sebentar juga akan dijelaskan seperti apa reliability dan legibility itu. Nah, oke, jadi seperti ini baru ada ear, telinga. Jadi bukan cuma manusia juga ada telinga, huruf juga memiliki telinga. Nah, biasanya huruf-huruf yang memiliki telinga tergantung dari huruf yang kita gunakan seperti apa. Kalau huruf yang kita lihat font atau yang kita lihat saat ini tentunya memiliki kuping, memiliki tail dan sebagainya. Tergantung dari jenis-jenis huruf yang ada. Oke, ini sedikit gambaran tentang anatomi. Jadi gambarannya anatomi seperti ini ada penjelasannya juga seperti apa, ada tangannya dan sebagainya. Oke. Baru berikut ada tentang jenis. Oke, jenis dari font huruf. Nah, menurut Craig, jadi menurut Craig itu jenis huruf itu ada berbagai macam. Ada yang Roman. Roman ini yang tadi yang saya bilang adalah bentuk huruf yang memiliki serif. Semua huruf yang Roman itu memiliki serif. Baru ada Egyptian. Egyptian yang kita tahu adalah Egypt atau Mesir. Nah, huruf juga pertama sebenarnya ada juga huruf-huruf kuno yang digunakan itu ditemui di Mesir sana. Tentunya dengan huruf-huruf Egyptian yang berkarakter seperti ini. Jadi dia agak berbeda dengan yang Roman sana atau yang seperti itu. Roman ini lebih ke Romawi, sedangkan ini ke Mesir. Baru yang serif, sans serif. Nah, sans serif ini adalah merupakan huruf yang tidak memiliki serif. Kalau yang sana memiliki serif, itu yang serif. Yang Roman sana yang serif, yang ini yang tidak memiliki serif. Makanya dia lebih tidak ada telinganya, tidak ada tailnya, tidak ada unsur-unsur anatomi yang lain di huruf yang ini. Baru juga ada yang script. Yang kita tahu script itu adalah naskah. Biasanya huruf-huruf seperti ini huruf-huruf yang sama seperti coretan-coretan gitu dalam naskah. Apakah ditulis pakai tangan bisa, ada juga seperti itu. Nah, kalau yang miscellaneous inilah jenis font yang random dengan variasi-variasi dengan mungkin berbunga-bunga atau hal-hal yang lain seperti itu. Jadi ini ada 5 contoh, sebenarnya ada banyak sekali sih. Tapi pada umumnya ada 5 contoh ini yang sering digunakan dalam font itu sendiri. Dan nantinya ketika selesai pembelajaran ini, nanti ada tugas yang saya akan berikan. Kalian nanti cari jenis-jenis font yang seperti ini. Misalnya dari Roman itu apa-apa saja. Salah satunya misalnya Times New Roman. Baru kalau yang sans serif misalnya Comic Sans. Nah, itu nama-nama huruf. Ada banyak sekali nama-nama huruf. Nah, dan sebenarnya di dalam pembelajaran ini juga mengharapkan karena kalian juga anak-anak desain grafis yang berhubungan dengan multimedia, karena ini dasar desain grafis percetakan, maka ada baiknya untuk kalian juga buat font secara sendiri dengan versi kan. Tentunya dengan mengetahui anatomi dari font itu sendiri tentunya. Karena buat font itu tidak sembarang sebenarnya. Buat font itu harus memiliki pengetahuan tentang anatominya supaya kita bisa tahu tidak salah-salah begitu. Ada baseline-nya. Jangan ini font ini bagaimana? Jelas cara baseline-nya. Tahu bagaimana? Baru DP apakah menggunakan cake, cupcake tuh atau seperti apa. Nah, jadi itu cuma sedikit penjelasan tentang jenis dari huruf anatomi. Nah, baru dalam sebuah huruf juga kita harus perhatikan antara readability dan legibility. Oke, legibility kita tulis ini. Readability dan legibility. Apa tuh readability? Apa tuh legibility? Legibility. Jadi readability diambil kata dasar dengan kata read.
read yang kita tahu apa bahasa Inggris? Halo, yang di rumah. So, belajar bahasa Inggris tuh. Read dalam bahasa Inggris apa? Ada Brian di sini, ada Daniel, Natasha, Nathan. Apa itu read? Aduh, pare. Halo? Yang di rumah? Silakan aktifkan kamera yang di rumah supaya ini tidak tahu kalau sementara mengikuti atau cuma sekedar lepas HP dan seterusnya ini. Meskipun ini dalam kondisi direkam, jadi pertemuan kelas ini Sir mengharapkan kita bisa ikuti secara langsung supaya kita juga bisa belajar bersama-sama meskipun juga direkam, supaya Sir juga membantu kalian ketika ada halangan tertentu tentunya. Dan juga kalaupun karena ini pembatasan waktu juga kalian bisa nonton kembali karena biasanya penjelasan-penjelasan yang saya lakukan mengejar dari waktu yang ada juga, makanya saya dikit cepat, makanya cepat juga. Oke, jadi read. Saya tahu tuh apa tuh read? Kira-kira read itu apa? Bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia read apa? Aduh, atau nggak lulus bahasa Inggris ini? Baca. Oke. Nah, Natasha bilang baca. Jadi, apa yang Natasha bilang tadi, read itu baca, berarti readability adalah keterbacaan. Nah, jadi dalam unsur desain grafis, masalah keterbacaan itu penting. Ini ada contoh, coba kalian lihat tuh. Di sini ada dua. Ada dua, yang X, yang di atas itu dikali berarti salah, yang di bawah adalah benar. Kenapa dua hal ini beda? Karena masalah keterbacaan masih dibawa lebih enak dapat baca daripada dengan yang atas tentunya. Betul toh? Jadi masalah font juga harus diperhatikan masalah keterbacaannya. Seberapa enak orang membaca itu tergantung dari si kreator tersendiri atau kalian sebagai kreator. Selain readability ada juga legibility, bukan legibility. Nah, legibility ini adalah masalah kejelasan. Jadi kedua hal ini tidak harus, readability juga boleh, tapi secara legibility nggak usah lah, nggak perlu. Memang dia sudah terbaca, tapi apakah betul terbaca kalau dia tidak jelas? Nah, tentunya kejelasan itu juga penting. Saya ambil contoh misalnya, ini ada font kan di belakang. Nah, ini saya kasih contoh yang legibility. Legibility seperti ini. Nah, ini ketika kalian lihat font ini Indonesia, tentunya kalian masih lihat bisa terbaca tentunya dengan handphone kalian dan mungkin kalau ada gadget yang lain kalian gunakan. Tapi kalau Sir gunakan seperti ini, oke, saya atur dulu. Misalnya Sir turunkan opacity-nya. Turunkan opacity-nya seperti ini. Oke, sekarang apakah kalian masih terbaca? Memang kan itu masih dapat ingat tuh, karena tadi kan seperti itu. Jadi perbedaan antara ini dan yang tadi, yang mungkin yang pertama tadi opacity-nya Sir masih kasih 100%, dan ini agak dikasih transparan seperti ini, tentunya akan kesulitan orang membacanya. Apalagi dengan latar belakang yang Sir gunakan agak sedikit gelap, memang gelap di sini. Dengan apalagi tulisan yang memiliki corak warna yang hampir menyatu dengan warna background-nya. Makanya akan kesulitan seperti itu. Jadi itu, masalah keterbacaan itu biasanya lebih condong ke penggunaan warna. Misalnya contoh begini. Sir menggunakan warna latar putih. Misalnya seperti ini.
Oke, ini akan lebih parah lagi. Lebih parah lagi ketika kalian akan melihat Indonesia ini. Karena agak terlihat jelas karena bagian bawah dari Indonesia ini kan berwarna putih. Nah, jadi kesesuaian kecocokan warna juga sangat penting untuk kejelasan atau legibility dari sebuah font. Makanya penting, meskipun Datuk sering kasih balik lagi. Misalnya, oke, ini saya suruh kasih balik. DP opacity juga sudah kembali ke 100%. Tapi karena latar belakang atau background yang saya gunakan saat ini warna putih, satu warna dengan warna yang ada di tulisan Indonesia ini, maka secara keterbacaan, masalah kejelasan itu akan kurang. Ketika orang melihat desain ini atau font ini, orang akan kesulitan membaca, apalagi opa-opa. Karena kita bergerak dalam dunia desain, kita harus perhatikan berbagai segi. Karena kita adalah orang-orang yang bergerak di bidang jasa. Jasa yang orang pakai kita untuk sebagai orang tenaga ahli yang bisa mungkin membuat baliho atau membuat poster atau desain baju tuh misalnya. Apalagi di dekat-dekat ini banyak orang lagi membuat kostum-kostum yang berbau dengan HUT RI, kemerdekaan. Nah, makanya orang-orang seperti kita seperti ini banyak dicari-cari sebenarnya. Ketika kalian memiliki keahlian tertentu. Nah, ketika kalian memiliki keahlian tertentu seperti itu, makanya kita harus juga dari Zoom, so kasih tahu sama habis waktu. Nah, makanya dari keahlian yang dimiliki juga kalian, makanya dengan apa yang kalian miliki sesuai pengetahuan, maka itu diterapkan dalam dunia desain kalian. Supaya ketika orang menjadi klien, akan enak dan enjoy, akan merasa senang dengan apa yang kita buat ke mereka. Jangan nanti ketika kita bikin desain satu karya desain, dengan mati orang membaca, apa yang dimaksud sana. Akhirnya pesan itu tidak tersampaikan ke orang yang kita tuju, atau ke klien, atau ke siapapun itu yang melihat karya desain itu. Nah, makanya credibility dan legibility itu sangat penting untuk kita bisa pakai dalam dunia desain kita. Jadi jangan cuma sekedar desain sekedar. Jadi yang kalian lihat juga di jalan itu juga dipikirkan. Tapi kalau orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang masalahnya desain grafis seperti apa, masalah tipografinya bagaimana, itu pasti akan terkesan seperti itu. Bisa sekali desain sana, bikin sakit mata, susah mudah baca. Nah, itu kan komentar-komentar atau kritikan-kritikan orang terhadap karya desain. Ketika kita tidak menerapkan prinsip-prinsip atau teknik-teknik desain yang seharusnya. Oke, bisa paham sampai di sini? Masalah tipografi. Oke, halo yang di rumah. Oke, aktifkan kamera saja supaya bisa tahu. Ini cuma berapa siswa yang ikut, yang teman-teman yang lain nggak tahu kemana. Oke, bisa sampai sini? Atau ada yang mau bertanya di sini, silakan. Lagi masih ada waktu, tinggal berapa menit. Jadi itu cukup singkat saja, yang mungkin tidak panjang lebar sebenarnya saya mau sampaikan tentang tipografi. Karena ke depan kita akan masuk kepada aplikasi. Saya berharap juga kalian bisa memiliki perangkat tertentu, terlebih khusus laptop. Sebenarnya itu pasti ada. Apalagi kelas 11 seperti ini, karena kalian jurusan ini juga pasti akan berhubungan dengan media perangkat seperti ini untuk membantu masalah desain-desain. Memang di HP juga bisa, tapi HP banyak keterbatasan. Apakah dari keterbatasan layar, keterbatasan aplikasi yang begitu berat, tentunya dengan sistem operasinya agak berbeda. Jadi saya berharap kalau belum ada memiliki laptop atau hal yang lain, boleh ketemuan yang punya, boleh kerjasama. Apakah kalian bisa kerjasama secara bagaimana, terserah, tergantung.
Karena dalam kondisi pandemi juga begini, memang banyak keterbatasan yang kita harus jaga supaya supaya mencegah dari hal yang tidak kita inginkan tentunya. Dan ya, saya berharap dan mungkin ke depan kita sudah akan masuk kepada pengenalan aplikasi, karena ada patutnya kita sudah bisa untuk masukkan itu. Tapi yang jelas saya mau tekankan sini, apa yang saya sampaikan mengenai desain-desain dasar-dasar semua dari Nirmana, dari ilmu tipografi ini, itu sudah mewakili sebenarnya. Sebenarnya ada banyak lagi masalah komposisi, masalah yang lain. Dan mungkin itu nanti akan saya jelaskan juga, akan bahas, dan mungkin saya akan optimalisasi dengan pertemuan di minggu ini untuk penyelesaian untuk secara teori kita. Jadi nanti akan bahas berikut masalah layout secara komposisi supaya kita tidak salah-salah berdesain, tidak sambarang-sambarang berdesain. Karena itu akan menurunkan kalian kinerja dan kualitas. Oke, begitu saja untuk saat ini, dan silakan aktifkan kamera. Yang belum aktifkan kamera, kita akan ambil foto bersama di sini. Karena tinggal berapa menit juga di sini. Ambil posisi dengan sebaik mungkin. Nanti bisa juga nonton di YouTube. Nah, cuma itu nggak langsung jadi, karena dia habis dari Zoom ini kan direkord, ya masih ada proses, baru terupload lagi di YouTube, itu juga ada proses. Nanti Sir akan sampaikan ketika sudah ada, nanti Sir akan sampaikan di grup, apakah di kelas 7 atau di grup kelas. Dan jangan lupa juga untuk mengisi absen dan apa yang kalian pelajari hari ini. Dan nanti sebentar ada tugas yang pasti akan dikerjakan. Tugasnya cuma gampang, cuma cari font-font yang berhubungan dengan 5 topik tadi yang saya sudah bahas. Nanti akan baca juga di aplikasi kelas 7. Oke. Silakan ambil posisi, kasih jempol, dan 3, 2, 1. Terima kasih untuk kesempatan saat ini. Beberapa yang sudah ambil bagian, tentunya yang mengikuti secara daring, karena sistem penilaian biasanya ada poin-poin yang itu sebenarnya ada di kelas 7, terjadi poin. Saya masuk tugas, punya semua itu dapat poin-poin untuk dapat nilai tambah. Gitu. Oke, itu saja untuk hari ini, dan terima kasih untuk kesempatannya, dan see you next time.